Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Pada latihan kali ini kita akan coba membuat gambar, yang mana latihan yang pertama itu adalah fence, yang kedua itu ada rocker arm. Baiklah, untuk latihan pertama itu adalah fence, di mana fan ini sendiri ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Pada saat proses penggambaran fan ini, kita cukup membuat satu sisi dari blade atau kipas ini sendiri gitu. Jika satu sisi sudah selesai, maka akan kita gunakan perintah polar array untuk memperbanyak bagian sisi yang lain, di mana sisi yang lainnya di sini berjumlah 4 sisi. Baiklah, untuk awalan kita buat terlebih dahulu pada sisi bagian circle yang ada di dalam. Kita buat circle. Sebelum kita memulai, ini kita geser dulu terlebih dahulu. Kita circle itu diameter 30 dengan diameter 10, berarti diameter 10. Kemudian kita buat circle dengan diameter 30. Kemudian kita lanjutkan garis bantu, di mana titik garis sumbu pertama itu adalah 50 dan garis sumbu yang kedua itu adalah 15. Maka kita buat garis bantu ke arah bagian atas. Ke bagian atas itu adalah 50. Kemudian kita tambah kemudian kita tambah 15. Kemudian kita lanjutkan dengan cara membuat circle, di mana circle yang pertama itu adalah radius 25 dan circle yang kedua itu adalah radius 10. Kita buat circle pertama itu adalah 25 radiusnya, circle yang kedua itu adalah 10. Kemudian kita hapus sisi pada bagian sebelah kiri dengan perintah trim. Kita klik kanan, kemudian kita klik garis yang tidak diperlukan. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan line di antara circle sisi bagian atas dengan circle bagian kecil, di mana di sini kita bentuk dalam bentuk garis singgung. Nah, dengan menggunakan perintah line, kemudian kita klik garis link circle yang pertama, kemudian kita ketik tan dan kita klik circle yang kedua, sehingga terbentuklah suatu garis singgung. Begitu juga dengan garis pada sisi sebelah kanan. Kita ketik line, kemudian tan, kita klik circle yang pertama, kemudian tan lagi, dan kita klik circle yang kedua. Kemudian kita lanjutkan dengan cara menghapus garis yang tidak diperlukan dengan perintah tr, enter atau spasi, klik kanan, kita hapus. Maka gambar yang kita buat telah selesai untuk satu sisi. Untuk memperbanyak sisi bagian ini, maka kita perlukan perintah di sini adalah polar array, di mana kita di sini disuruh men-select objek. Kita klik semua objek yang akan kita arraykan, kemudian kita spasi, kita titik base point, titik referensinya, kemudian kita isi dengan jumlah 4. Kemudian kalau sudah selesai, kita close atau kita OK-kan. Maka gambar kita telah selesai dan sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Nah, proses pemberian dimensi ini kita kasih ini adalah radius 10, kemudian kita kasih ini adalah radius 25. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian diameter.
dimana circle pada bagian besar itu adalah diameter 30 dan circle sisi bagian kecil itu adalah 10. Kemudian kita lanjutkan, tinggi garis bantu yang pertama itu adalah 50 dan sisi garis bantu yang kedua itu adalah 15. Kemudian kita lanjutkan dengan cara memberi garis sumbu, dimana garis sumbu ini adalah center mark. Kemudian kita klik, sehingga terbentuk sebuah garis sumbu. Maka gambar yang kita harapkan telah sesuai dengan dari contoh soal. Kemudian kita lanjutkan, yang kedua itu adalah di sini dapat kita lihat adalah rocker arm. Oke, untuk pertama yang perlu kita perhatikan dalam proses penggambaran ini, di sini ada segi 6, yang mana segi 6 ini adalah 40. Maka pada saat proses pembuatan segi 6 nanti itu kita pilih yang sirkum. Nah, dimana jaraknya itu adalah setengah dari 40. Nah, kemudian di sini masih kita perlukan perintah line menggunakan tangen. Kemudian di sini ada circle, tapi untuk di antara dua buah circle yang lain. Untuk lebih jelas kita lanjutkan dalam proses pembuatannya. Oke, untuk pertama kita selesaikan sisi pada bagian kiri, di mana bagian kiri ini itu adalah radius 15 dan diameter 10. Nah, kemudian kita buat circle, kemudian kita isi diameter itu 10, kemudian kita lanjutkan dengan radius 15. Kemudian kita buat garis bantu, di mana garis bantu yang kita buat adalah sejauh 130 dan tinggi 40. Kita buat perintah line, kemudian kita arahkan kursor ke sebelah kanan, itu adalah kita isi 130, dan ke arah bawah itu adalah 40. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle yang mana radius 15 dan diameter 10. Kemudian kita lanjutkan circle itu dengan radius 15. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan circle pada sisi bagian tengah, di mana sisi pada bagian tengah ini adalah dengan jarak 70. Di sini kita buat garis bantu itu adalah 70. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan circle, yang mana circle yang pertama itu adalah diameter 70 dan 60. Diameter 70. Kemudian kita lanjutkan dengan circle itu dengan diameter 60. Kemudian sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya kita menghubungkan di antara dua buah lingkaran dengan membuat garis singgung dengan cara perintah line, kemudian kita ketik tan, kemudian kita klik circle yang pertama, kemudian kita ketik tan yang kedua, kemudian kita klik circle yang kedua. Kemudian kita lanjutkan pada sisi bagian bawah, sama dengan menggunakan perintah line, kemudian tangen, kemudian tan yang kedua kita klik. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat sebuah circle di antara dua buah lingkaran. Yang pertama itu adalah radius 30, kemudian yang kedua radius 100. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah circle, di mana TTR, tangen radius. Kemana kita ketik C, kemudian kita ketik TTR, kita klik circle yang pertama, kita klik circle yang kedua, kemudian kita isi berapa radius yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah 30. Sehingga terbentuklah sebuah lingkaran, di mana lingkaran yang terbentuk ini saling menyinggung lingkaran yang pertama dan lingkaran yang kedua. Kemudian kita lanjutkan dengan cara membuat radius 100 dengan menggunakan perintah yang sama. Yang pertama kita ketik circle, kemudian TTR, kita klik circle yang pertama, kita klik circle yang kedua,
kemudian kita isi 100. Oh, mohon maaf, di sini terjadi sedikit perbedaan. Nah, dalam proses pembuatan ini yang kita harapkan adalah arah circle-nya itu diarahkan ke arah bagian dalam. Maka kita harus menggunakan perintah circle TTR, kemudian kita klik pada bagian luar, kemudian kita klik pada sisi bagian luar circle yang kedua, kemudian kita isi 100. Nah, sehingga circle kita pun masih membentuk ke arah luar. Ini secara tidak langsung berarti pada saat kita mengklik, ini sangat mempengaruhi dalam proses pembuatan circle yang saling bersinggungan. Nah, kita hapus lagi, kita coba dengan cara yang lain. TTR, kita klik circle yang pertama, kita klik circle yang kedua, kemudian kita isi 100. Sehingga circle yang terbentuk itu menyinggung di antara dua buah circle, di mana arahnya adalah arah ke dalam. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan proses pemotongan, di mana proses pemotongan ini masih sama dengan menggunakan perintah TR. Kita klik kanan, kemudian kita hapus bagian yang tidak kita perlukan. Nah, kemudian kita hapus circle besar. Oke, kemudian kita hapus garis yang tidak kita perlukan. Nah, dimana di sini gambar yang kita buat sudah hampir selesai. Tinggal kita menyelesaikan pada bagian segi 6. Segi 6 ini kita klik, di sini ada poligon. Nah, di sini berapa jumlah number of side-nya itu adalah 6. Lantaran di sini ada segi 6. Kemudian center point-nya mana? Ini. Kemudian di sini kita pilih yang circum C, kemudian kita enter. Kemudian kita isi itu adalah 40. Maka kita isi adalah dengan jarak 20. Nah, kemudian kita buktikan dengan cara mengukur pada bagian sisi dari poligon. Nah, sisi ini adalah 40. Nah, akan tetapi poligon yang kita buat itu harus kita putar dengan jarak 15 derajat dengan cara menggunakan perintah rotate atau RO, kemudian kita enter atau kita spasi, kita klik objeknya, kemudian kita enter lagi, kita tentukan titik base point-nya, kemudian kita isi 15 derajat. Secara otomatis poligon yang kita buat itu akan berputar dengan jarak 15 derajat. Kemudian kita hapus bagian yang tidak diperlukan dengan cara perintah TR, kemudian kita klik kanan, kita hapus sisi bagian yang tidak diperlukan. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan cara proses pemberian garis sumbu. Garis sumbu center mark, kita klik circle yang besar, kita klik circle bagian luar, dan kita klik circle bagian bawah. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi. Sebelumnya kita hapus garis bantu yang kita gunakan. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi, di mana panjang dari sumbu circle yang pertama dan pada bagian bawah itu adalah 130. Kemudian pada bagian center di sini adalah 70. Kemudian tinggi dari circle ke center sini itu adalah 40. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian diameter. Diameter yang pertama adalah circle ini, kemudian ada lagi pada bagian yang 70. Ini yang pertama, kemudian yang kedua. Ini kita tarik ke arah luar.
kita hapus terlebih dahulu, kita klik circle bagian luar. Nah, di sini sudah kita beri dimensi diameter 60 dan diameter 70. Kemudian kita lanjutkan pada sisi bagian radius. Nah, di sini kita klik radius, kita klik radius 15, kemudian kita klik radius 100. Kemudian kita klik yang radius 30. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi dari poligon. Nah, dimana poligon ini itu harus 40. Di sini poligonnya adalah 40 dan dilanjutkan dengan proses pemberian derjat, dimana derjat di sini kita butuhkan garis bantu. Kemudian kita klik di sini, itu adalah angular. Kita klik garis satu, kita klik garis kedua, kemudian kita arahkan kursornya ke atas. Maka gambar yang kita buat telah sesuai dengan contoh yang kita gambar. Nah, dalam proses penggambar rock arm ini sendiri banyak hal yang perlu kita perhatikan, mulai dari pembuatan garis singgung, kemudian bagaimana cara membuat circle di antara dua buah circle, bagaimana membuat suatu circle di dalam atau di antara dua buah circle. Nah, mungkin itu aja yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat memandu adik-adik semua dalam proses belajar secara otodidak, minimal bisa membantu adik-adik dalam proses menggambar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa di like, di subscribe, dan kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan di komen di bawah ini. Mungkin sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.